ya. Jadi pendekatannya bisa dari berbagai sisi. Tinggal Anda itu dari sekarang semester 3 sebenarnya tidak terlalu muda untuk itu. Semester 3 Anda sudah bisa uh, mulai melihat sebenarnya interestnya ada di mana. Oke, okay? Baik. Kemudian tadi banyak yang saya sebenarnya minggu ini kalau tidak salah saya sudah minta sama Korma siapa yang belum masuk ke OASE. Jadi rasa-rasanya semua sudah saya input ke OASE ya. Jadi Anda seharusnya sudah bisa mengakses OASE untuk mata kuliah ini. Lalu kalau pada saat bersamaan tadi OASE-nya beberapa orang error, kemungkinan sinyal internet di tempat Anda masing-masing. Karena toh juga yang lain bisa membuka kan. Jadi ya saran saya adalah kalau memang internet di tempat Anda itu bermasalah, saya sih selalu bilang kenapa tidak ke kampus? Bukan datang ke gedung kita ya, di universitas itu memang ada taman-taman, ada tempat-tempat yang bisa untuk mengakses internet. Sebenarnya saya terus terang sedikit keberatan loh dengan alasan internet OASE error. Lalu kenapa OASE? Karena jadi OASE ini sama dengan I Miss You, sistem yang juga dikembangkan oleh universitas. OASE ini khususnya karena kita sekarang sebenarnya sebelum pandemi kita sudah dirancang untuk melakukan pembelajaran blended learning. Jadi tidak lagi konvensional 100% tatap muka ya. Gitu. Jadi seperti di RPS kita itu sudah dirancang blended learning. Malah sebenarnya pada saat pandemi 100% kita adalah online ya. Kita tidak setengah bertatap muka, setengah online. Sebenarnya karena Anda lebih melek internet sebenarnya teknologi. Jadi dengan OASE ini Anda dimudahkan misalnya sebelum perkuliahan Anda dapat materinya, Anda sudah bisa tahu nanti ibunya mau ngomong apa, bapaknya mau ngomong apa. Ada yang tidak dimengerti, di sana ada forum, kita bisa diskusi dan sebagainya. Juga nilai kuis semuanya ada di sana. Jadi harusnya lebih mudah gitu ya. Itu kalau Anda bertanya apa itu UASE, kurang lebih saya menyampaikan seperti itu. Baik, nah kemudian jika memang membebani kuota internet, saya nggak tahu nih, kalian masih dapat ini nggak ya, kuota internet dari Kemendikbudristek? Kalau memang dapat, berarti nggak masalah dengan kuota internet. Tapi kalau nggak dapat, Anda bisa off kameranya. Gitu. Saya rasa Korma sudah SS tadi. Oke, jadi topik kali ini kita akan berbicara tentang pencemaran hidrokarbon atau yang lebih kita kenal dengan istilah minyak bumi. Jadi di slide awalnya ini paling pertama Anda melihat ada gambar burung laut yang ketika masuk untuk mencari makan tapi masuk ke perairan laut tapi karena di permukaannya tertutup oleh tumpahan minyak bumi ya akhirnya seluruh badannya itu bulunya itu diselimuti oleh minyak bumi dan bagian ini adalah sebelah kirinya adalah gambar penanggulangan tumpahan minyak yang terjadi di pantai ya di pesisir. Sebelum itu saya harus menyampaikan apa sebenarnya definisi dari pencemaran laut. Jadi ada banyak sekali definisi apa itu pencemaran laut, tergantung referensi yang Anda baca. Jadi di sini saya mengambil dari website Kementerian Kelautan Perikanan mendefinisikan pencemaran laut berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 99. Jadi yang disebut dengan pencemaran laut menurut PP ini adalah masuknya atau dimasukkannya. Jadi masuknya dan dimasukkannya ini bisa sengaja maupun tidak sengaja bahan pencemar
Pencemarnya itu kategorinya bisa makhluk hidup, bisa energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut. Jadi oleh kegiatan manusia, di mana ini kegiatan manusia pun bisa memang sengaja begitu ataupun tidak sengaja, di mana dengan masuknya makhluk hidup, energi maupun komponen lainnya ini menyebabkan kualitas dari lingkungan laut itu menjadi turun, sehingga tidak sesuai lagi dengan baku mutu maupun fungsinya. Jadi pemerintah Indonesia, jadi sebenarnya masing-masing pemerintah di negara masing-masing itu umumnya sudah punya baku mutu terhadap lingkungannya masing-masing. Misalnya kalau di Amerika atau di Australia mereka ada EPA gitu ya. Jadi nanti ketika tiba waktunya Anda melakukan skripsi, misalnya Anda ingin melihat apakah data lingkungan yang Anda dapatkan itu sudah memenuhi baku mutu, ya Anda mengacu pada baku mutu misalnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Dan misalnya memang ada komponen yang memang mungkin di peraturan pemerintah kita belum ada baku mutunya, Anda bisa membandingkan dengan baku mutu yang dikeluarkan oleh misalnya tadi EPA itu ya, oleh pemerintah Amerika, karena biasanya yang EPA itu banyak digunakan oleh berbagai negara. Oke, lalu tentang karbon. Jadi hidrokarbon atau secara umum kita kenal sebagai minyak bumi. Jadi minyak bumi ini dalam hal ini adalah kalau saya menyebut minyak bumi berarti saya berbicara tentang crude oil ya. Jadi masih minyak mentah. Kenapa juga diistilahkan sebagai hidrokarbon? Karena minyak bumi itu molekulnya itu tersusun atas komponen atom karbon dan hidrogen. Dan nanti dengan proses pemurnian, nanti jumlah ikatan karbonnya akan bertambah. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi minyak bumi adalah senyawa organik. Jadi kalau ujian UP proposal, SEMHAS, atau ujian skripsi, itu biasanya Anda akan dihadapkan dengan pertanyaan apakah senyawa atau molekul ini adalah senyawa organik atau anorganik. Untuk minyak bumi, jadi dia adalah senyawa organik hasil dari proses biologi dan geologi. Jadi ini saya selalu cerita, saya ingat sekali, saya masih ingat gitu di buku IPA waktu saya SD, jadi di situ diceritakan tentang proses pembentukan minyak bumi, ada gambar dinosaurus gitu. Jadi berdasarkan para ahli geologi, jadi minyak bumi itu adalah jadi sebenarnya dia adalah tumbuh-tumbuhan, organisme hewan begitu ya, yang kemudian mati lalu terkubur dalam lapisan bumi, lalu mengalami proses geologi, pemanasan dan sebagainya, tekanan begitu, sehingga akhirnya terbentuklah minyak bumi. Jadi minyak bumi ini bisa dijumpai baik itu di darat maupun di laut ya. Kemudian minyak bumi ini tadi saya golongkan hidrokarbon, bukan minyak bumi. Hidrokarbon akan kita golongkan menjadi minyak mentah dan yang sudah dimurnikan. Jadi ini adalah skema kurang lebih disederhanakan bagaimana minyak mentah itu, minyak bumi itu kemudian diproses untuk menghasilkan berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya. Jadi minyak mentah Anda lihat dimasukkan ke dalam kolom distilasinya, jadi di sini dimurnikan.
Jadi dengan dimana kolom distilasi ini memiliki suhu yang berbeda-beda. Jadi berbeda suhu akan menghasilkan beda produk gitu. Tapi yang jelas semakin tinggi produknya maka hasil yang dihasilkan juga kualitasnya semakin jelek karena rantai karbonnya itu semakin panjang gitu ya. Semakin panjang artinya itu semakin sulit diuraikan. Jadi saya tahu begini, jadi ceritain tentang rantai karbon itu karena pas kuliah dulu teman saya anak kimia, jadi dia cerita begini. Pas kami di Jepang, kita karena di sana nggak ada, ini bukan minyak buminya, cuma dia cerita gini. Kita di sana suka sekali, orang Indonesia suka banget makan gorengan ya. Jadi kita di sana udah bikin bakwan, rasanya udah campurannya udah menyerupai bakwan-bakwan yang dijual di Indonesia gitu. Tapi karena di sana nggak dijual minyak bimoli dan kawannya, kita di sana pakai minyak canola ya dari bunga gitu. Rasanya tetap tidak senikmat gorengan itu loh yang di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi kata teman, oh itu karena kita, di Indonesia itu kita pakai minyak kelapa sawit, di mana minyak kelapa sawit itu adalah um, uh, ikatan karbonnya, jumlah ikatannya itu lebih banyak, lebih panjang pada minyak canola. Jadi tapi sebenarnya karena ikatan karbonnya lebih panjang, lebih banyak daripada minyak canola, maka dia sulit untuk diuraikan. Makanya orang Indonesia yang suka makan gorengan ya lebih cenderung untuk punya kolesterol dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi minyak menggunakan minyak kelapa sawit. Tapi percaya deh, gorengan pakai minyak kelapa sawit dengan minyak canola itu lebih enak yang kelapa sawit. Yang nggak sehat itu enak. Oke, udah itu kemudian gitu ya. Jadi Anda lihat di sini bahwa uh, misalnya nafta, gasolin, kerosin ini adalah minyak tanah ya. Jadi ini dihasilkan pada pembakaran pada suhu misalnya tidak lebih tinggi daripada 200. Jadi pun minyak mentah yang dihasilkan dengan proses pembakaran yang sampai 600 ini kualitasnya rendah, tapi mereka yang bekerja di teknik kimia atau teknik petrokimia, mereka akan menggunakan jadi minyak yang dihasilkan pada pembakaran yang tinggi ini akan mereka gunakan lagi untuk bisa menjadi produk yang kualitasnya lebih baik gitu daripada hanya menjadi residu ya. Jadi mereka misalnya menggunakan choker, jadi choker ini ya alat yang rumit yang mereka gunakan untuk mengubah misalnya residunya tadi yang misalnya rantai karbonnya sudah panjang gitu, bisa mereka buat lebih pendek dengan penambahan berbagai macam zat gitu ya, supaya misalnya bisa kembali digunakan untuk produk-produk hidrokarbon yang berkualitas. Jadi ya ini adalah ini ada misalnya tracking juga sama, setidaknya ada tracking unit ini adalah unit yang digunakan untuk seperti daur ulang gitu ya, recycle lah. Jadi minyak bumi yang karena pembakaran yang suhu tinggi menyebabkan kualitasnya turun, sehingga melalui berbagai teknologi yang mereka gunakan itu bisa ditambahin macam-macam sehingga bisa menjadi produk dengan kualitas yang lebih baik. Gitu. Baik. Selanjutnya ini adalah skema bagaimana bagaimana minyak bumi itu bisa masuk ke ekosistem laut. Jadi ini adalah skema sumber-sumber pencemar hidrokarbon. Jadi juga beserta masing-masing bahan pencemar, lalu seberapa besar kontribusinya terhadap pencemaran hidrokarbon. Jadi pesawat. Jadi tentu saja karena pesawat menggunakan bahan bakar yang base-nya adalah fosil, bahan bakar hidrokarbon, tentu saja akan menghasilkan jejak dari
minyak minyak buminya, hidrokarbonnya ya, tentu saja akan walaupun dilepaskan di udara, tentu saja akan dengan sendirinya akan masuk ke perairan ekosistem. Lalu berbagai aktivitas pabrik, tentu saja juga misalnya baik secara langsung tidak langsung mereka dalam aktivitasnya itu misalnya menghasilkan produk tertentu, mereka tentu saja harus menggunakan peralatan yang bahan bakarnya adalah hidrokarbon. Jadi hidrokarbon akan dikeluarkan melalui cerobong-cerobong pabriknya. Lalu run off atau kita menyebutnya juga dengan air larian, yaitu bahasa Indonesianya. Bagaimana aktivitas di darat bisa menyumbang kepada pencemaran hidrokarbon? Ini bisa berbagai faktor. Jadi nanti Anda juga akan diperkenalkan dengan pencemaran pestisida. Jadi pestisida itu bahan bakarnya sebenarnya adalah beberapa komponen campurannya itu adalah hidrokarbon ya. Dan tentu saja ketika dipakai pestisida di sawah, kemudian pestisidanya akan masuk ke badan-badan air. Atau misalnya bengkel gitu ya, misalnya baik sengaja maupun tidak sengaja, kemudian oli bekas ganti olinya itu kemudian dibuang, diselotkan dan akhirnya masuk ke badan air dan akhirnya bermuara ke pesisir. Lalu transportasi laut. Jadi transportasi laut ini ada dua macam, ada yang dari operasi normal ya, jadi kegiatan normalnya tentu saja kapal baik nasib perahu maupun yang sudah sekelas kapal tanker tentu saja beroperasi menggunakan bahan bakar fosil, hidrokarbon, dan tentu saja hidrokarbon itu akan dikeluarkan baik itu dalam bentuk kalau dalam normal operasinya atau sehari-hari normalnya itu akan dikeluarkan bersama dengan air balas, tetapi jadi ketika dia mengeluarkan air balas itu juga sebenarnya keluar juga hidrokarbonnya ya, sisa penggunaan dari bahan bakarnya. Nah, transportasi ini juga misalnya apabila terjadi kecelakaan. Jadi jika kapal tersebut, baik kapal tersebut adalah kapal tanker atau memang kapal itu ya kapal biasa begitu ya, kemudian ketika mengalami kecelakaan dan akhirnya menyebabkan bahan bakarnya tumpah ke perairan laut sehingga masuk ke ekosistem laut. Saya rasa Anda masih ingat 1 atau 2 tahun lalu ada kebakaran kapal di Pelabuhan Benoa ya. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana seberapa banyak bahan bakar masuk ke ekosistem laut. Itu bisa jadi bahan penelitian juga. Kemudian pengeboran lepas pantai, ya. Jadi pada kondisi normalnya pada saat mereka melakukan pengeboran pun itu tentu saja ada minyak buminya yang juga sedikit banyak juga tumpah masuk ke ekosistem laut. Dan selain itu pada beberapa tempat di bumi itu karena proses geologinya menyebabkan terjadi rekahan di dasar laut yang menyebabkan minyak buminya itu bisa akhirnya mengalir keluar ke permukaan bumi gitu ya. Jadi misalnya kalau di laut, jadi jadi nanti ada kerekahan-rekahan di dasar laut sehingga nanti bukan cuma gas. Jadi kita juga di oceanografi kimia Anda belajar tentang hydrothermal fan. Jadi hydrothermal fan itu bukan hanya gas, bukan hanya suhu tinggi, tetapi juga pada beberapa tempat di bumi itu juga bisa mengeluarkan minyak mentah gitu. Itu kalau di laut ya, tapi sebenarnya kalau di darat, kalau seingat saya di beberapa tempat, misalnya di Cepu gitu ya, di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, itu yang memang tanpa digali pun gitu, tanpa dibuat sumur, nanti ada rekahan, lalu nanti ada minyak mentahnya itu yang keluar sendiri. Oke, jadi bila kita hitung
kontribusi dari faktor-faktor ini terhadap pencemaran hidrokarbon di bumi, maka yang secara alami ini yang paling besar kontribusinya. Mengapa demikian ya? Karena ini tidak bisa di stop ya. Jadi dia ya udah nggak keluar aja terus gitu dalam jangka waktu yang lama. Ini sebenarnya jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit, tapi karena dalam jangka waktu yang lama sehingga kontribusinya jadinya besar gitu. Oke, sedangkan kalau yang lain ini sebenarnya sedikit, jarang terjadi. Misalnya pada kecelakaan tumpahan minyak ya oleh kapal tanker, itu sebenarnya kondisi yang sangat jarang terjadi, tetapi sekali terjadi dia akan melepaskan minyak yang sangat besar ke perairan laut. Oke, kemudian jadi ini tadi yang saya sebutkan, bagaimana kalau kita melihat bagaimana masing-masing bahan pencemar dan efeknya terhadap ekosistem laut. Jadi kalau kuliah online ini dosennya ya sabar-sabar aja ya. Pokoknya prinsip saya itu, saya niatnya baik. Niat saya itu adalah memberikan semaksimal mungkin, mentransfer ilmu semaksimal mungkin ke mahasiswa saya. Terus kalau mahasiswanya nggak mau terima, nggak mau ya hanya take it for granted aja gitu ya, hanya untuk absen dan sebagainya sih, terus bisa apa gitu ya. Jadi ya toh Anda sudah mahasiswa gitu, namanya juga mahal gitu ya, jadi semuanya dikembalikan ke Anda. Oke, kemudian kita membandingkan bagaimana input dan toksisitasnya lalu dampaknya. Misalnya ini adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu termasuk di dalamnya tadi misalnya run off gitu ya dari darat. Jadi aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran hidrokarbon, sekali manusia memasukkan hidrokarbon itu ke perairan laut, kita cenderung dalam konsentrasi yang besar. Tetapi karena apalagi misalnya Indonesia sudah cukup baik sebenarnya ya, misalnya umumnya sebenarnya misalnya bengkel itu misalnya olinya itu sudah ditampung karena nanti bisa dimurnikan kembali gitu. Jadi walaupun kalau sekali kita manusia memasukkan hidrokarbon ke ekosistem laut dalam konsentrasi yang besar, umumnya karena kita sudah memilih, kecuali kecelakaan ya, karena kita sudah memilih mendesain jenis apa yang misalnya dibuang ke laut, biasanya sih hidrokarbon yang dilepaskan laut itu memiliki toksisitas yang relatif rendah. Oke, kemudian biasanya pun umumnya yang merasakan dampaknya karena perjalanan cukup panjang untuk mencapai muara, maka umumnya dampaknya itu dirasakan di pemukiman manusia itu sendiri sebelum akhirnya mencapai ekosistem laut. Tapi tentu saja jika memang aktivitas yang menyebabkan masuknya hidrokarbon ke laut itu cukup besar dan cukup sering, tentu saja itu lain cerita ya, toksisitasnya bisa meningkat dan dampaknya bisa lebih luas. Kemudian
akibat dari transportasi laut, dalam hal ini misalnya kecelakaan kapal tanker. Jadi kecelakaan kapal tanker itu sebenarnya kondisi yang sangat jarang terjadi. Tetapi dampaknya bisa luas. Kenapa bisa luas? Karena apabila saat terjadi kecelakaan, kemudian terjadi badai, ya, jadi belum sempat minyaknya, tumpahannya itu dilokalisasi, lalu terjadi badai di laut sehingga akhirnya minyaknya itu menyebar kemana-mana. Makanya disebutkan dampaknya itu luas. Jadi dampaknya itu bukan hanya di satu perairan aja, bisa ya lebih luas ya karena dibawa oleh badai. Kemudian toksisitas. Jadi tadi Anda lihat pada proses pemurnian dari minyak bumi, sebenarnya kalau hanya oilnya saja itu hanya hidrokarbon, hanya C dan H. Tetapi pada proses distilasi, khususnya ketika yang residu ini dinaikkan kualitasnya menjadi produk-produk yang bisa misalnya kayak stalin, begitu ya, gasolin, atau misalnya oli itu sendiri. Itu komponennya itu bukan cuma C dan H, itu tapi sudah ditambahkan berbagai senyawa kimia yang sebenarnya niatnya itu untuk meningkatkan performa dari si hidrokarbon tersebut. Misalnya oktannya supaya oktan tinggi, atau bahkan supaya ada bau yang harum gitu. Tetapi tentu saja penambahan dari berbagai bahan kimia ini akan meningkatkan toksisitas dari si hidrokarbon itu sendiri. Itulah mengapa tadi saya sebutkan toksisitasnya bisa bervariasi. Jadi tergantung dari kapal tanker itu yang mengalami kecelakaan itu dia lagi bawa produk apa dari hidrokarbon. Untuk yang secara alami tadi misalnya rembesan dari hidrokarbon di dasar laut ya. Jadi inputnya atau ketika dia memasukkan hidrokarbon ke ekosistem laut itu akan memasukkan hidrokarbon dengan konsentrasi yang besar ke ekosistem laut. Kenapa ya? Karena sebenarnya sedikit, ketika dia mengeluarkan itu sedikit, tapi karena dalam jangka waktu yang lama, ya lama-lama hidrokarbon yang masuk ke ekosistem laut juga jumlahnya jadi besar. Dan toksisitasnya bervariasi, karena bervariasi ini maksudnya bergantung pada organisme yang ada di situ itu tuh jenisnya apa, gitu ya. Jadi ini beberapa contoh, misalnya tumpahan minyak. Jadi ini adalah kecelakaan kapal tanker yang tidak tahu apa itu kapal tanker. Jadi kapal tanker itu adalah kapal yang isinya itu hanya untuk membawa minyak bumi ya. Kemudian jadi kapalnya besar, jadi isi lambung kapalnya itu hanya untuk minyak bumi gitu. Kemudian biasanya juga tumpahan minyak untuk kecelakaan ya, selain dari kapal tanker adalah kecelakaan pengeboran lepas pantai. Mungkin di Bali Anda tidak pernah, tidak ada memangnya, tapi kalau Anda terbang mau masuk ke Kalimantan, Anda akan lihat di pesisir sebenarnya. Jadi di lepas pantai di dekat Pulau Kalimantan itu banyak sekali anjungan lepas pantai ya, jadi pengeboran minyak lepas pantai. Jadi tentu saja jika fasilitas tersebut terbakar, tentu saja bisa memberikan tumpahan minyak ke ekosistem laut. Oke, ini memberi contoh kecelakaan kapal tanker namanya yang sangat terkenal ya, Exxon Valdez. Saya nggak tahu ini udah lahir belum kalian nih, tahun 89. Kayaknya belum pada lahir deh. Jadi upaya pembersihannya bisa sampai 2 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena begitu terjadi kecelakaan, lalu terjadi kecelakaannya di lepas pantai, dan
terjadilah badai, sehingga badai itu ya menyebarkan gitu minyaknya ke perairan yang lebih luas. Jadi kurang lebih 2.100 km garis pantai itu terdampak. Itu garis pantainya ya, belum ekosistem yang ada di permukaan, kolom air, dan juga di bentiknya. Kemudian kalau secara ekonomi, ya, jadi karena minyak crude oil-nya tentu saja menutupi permukaan dari lautnya, kemudian ke pesisir pantainya tentu saja nggak ada indah-indahnya ya, jadi turismenya, taman nasionalnya juga terdampak, sehingga tentu saja akan berdampak pada ekonominya. Kemudian perusahaan pemilik kapal Exxon Valdez itu dituntut untuk memberikan ganti rugi. Nah, jadi waktu mereka mendata apa saja ganti rugi terhadap ekosistem yang perlu diberikan, pada minggu pertama mereka hanya melihat tentu saja dampak itu pada organisme yang makro. Ya, misalnya berang-berang, ya kebetulan ini terjadi di daerah Lintang Tinggi ya, jadi di sana ada berang-berang, ada sea lion-nya, ada burung lautnya gitu. Tetapi kejadian, jadi waktu itu orang belum begitu aware ya, belum begitu sadar bahwa sebenarnya yang terdampak bukan hanya organisme yang makro, tetapi sebenarnya kalau makro ini hanya langsung kelihatan, tapi sebenarnya dampaknya itu bisa bertahun-tahun lamanya baru terlihat, misalnya pada organisme yang mikro. Jadi Anda lihat di sini misalnya dampak terhadap berang-berang, jadi si hidrokarbon, jadi minyak bumi itu tentu saja memiliki tadi saya sebutkan rantai karbon yang berbeda-beda. Jadi kalau rantai karbonnya panjang, dia akan berat sehingga dia akan mudah untuk tenggelam. Gitu ya. Kalau dia tenggelam, tentu saja yang akan terdampak adalah organisme yang ada di zona bentiknya. Tetapi hidrokarbon dengan rantai karbon yang lebih pendek itu cenderung lebih ringan sehingga akan mengapung, sehingga akan berada di permukaan dari laut. Sehingga organisme-organisme yang hidup di permukaan laut itu akan paling merasakan dampaknya. Misalnya kayak berang-berang ini ya gimana caranya mereka bisa berenang ya kalau badannya itu ditutupi sama minyak bumi seperti ini. Atau misalnya burung laut gitu. Jadi ya dia nggak tahu kalau di situ ada minyak, akhirnya dia masuk, akhirnya biasanya dia tidak bisa keluar karena bulu-bulunya terperangkap sama minyak itu, sehingga akhirnya mereka akan mati tenggelam karena ya seluruh badannya ditutupi oleh minyak. Kemudian ini juga kecelakaan dari contoh tumpahan minyak yang disebabkan oleh kecelakaan anjungan lepas pantai ya, pengeboran minyak lepas pantai. Jadi salah satu sumur pengeborannya itu meledak, lalu ya karena lepas pantai jadi sulit untuk ditutup sumurnya itu, sehingga terus-menerus mengeluarkan minyak selama 3 bulan. Kemudian ini secara ekonomi ya, secara ekonomi tentu saja akan berdampak pada rekreasi di lokasi yang terdekat, dan juga perusahaan pemilik dari anjungan itu ya tentu saja harus membayar ganti rugi kepada pemerintah sekitar. Sebenarnya kita punya kasus ini ya, saya lupa 4-5 tahun yang lalu itu kita punya masalah ini, kalau tidak salah di Timur atau Timor Leste gitu ya, saya kurang ini. Jadi kita juga akhirnya menuntut untuk ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan. Jadi
tadi ini adalah dampak ekonomi. Kenapa dampak ekonomi tetap dihitung? Karena tentu saja kalau minyak sudah menutupi pesisir, ya tentu saja tidak bisa dilakukan rekreasi ya. Jadi taman-taman nasionalnya harus ditutup, pantai-pantainya juga harus ditutup. Kemudian kalau dampak lingkungan yang dilaporkan saat itu adalah burung laut, penyu, dan mamalia. Jadi untuk organisme makro lebih cepat terhitung, cepat terlihat dampaknya. Misalnya burung, penyu, dan mamalia ini. Jadi kelihatan dampaknya ya mereka mati gitu. Tetapi sebenarnya yang harus kita perhatikan juga adalah dampak pada organisme mikro, di mana mereka tidak langsung mati setelah terkena dari hidrokarbon ini, tetapi mempengaruhi hidupnya selama bertahun-tahun. Misalnya untuk mangrove dan lamun, ya. Jadi kalau si hidrokarbonnya sampai ke pesisir, maka si misalnya kalau ini kalau ekosistem lamun, jadi kalau si hidrokarbonnya menutupi permukaan, tentunya dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Lamun tidak langsung mati, tapi tentu saja akan mempengaruhi misalnya bentuk daun dan produktivitas primer yang dihasilkan oleh si lamun. Atau misalnya kalau hidrokarbonnya, minyak buminya itu terbawa oleh arus ke pesisir sampai akhirnya ke ekosistem mangrove. Tentu saja tidak sampai ke daun ya, tapi misalnya menutupi akar nafas dari si mangrove. Ya tentu saja mangrove tidak langsung mati, tetapi tentu saja mempengaruhi yang tadi saya sebutkan ya, produktivitas primer dari ekosistem mangrove itu sendiri. Jadi dampak secara langsung, jadi ketika umumnya ketika terjadi kecelakaan dan kita bisa langsung menuding siapa pelakunya, itu permintaan ganti rugi umumnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang makro, yang langsung terlihat. Tetapi sebenarnya harus kita perhatikan bagaimana dampaknya dampaknya jangka panjang terhadap organisme-organisme mikro maupun organisme yang tidak langsung merasakan dampaknya. Misalnya tadi saya sebutkan lamun atau ekosistem mangrove. Dan sebenarnya salah satu tujuan dari tujuan lulusan dari prodi ilmu kelautan adalah menghasilkan mahasiswa seperti Anda yang nanti bisa akses memperkirakan dampak-dampak lingkungan. Jadi pasti beberapa dari Anda akan bekerja, lulus dari prodi, kemudian jadi sarjana, lulus dan bekerja, akan dihadapkan pada bidang pekerjaan di mana Anda dituntut untuk bisa memperkirakan dampak dari berbagai bahan pencermat terhadap ekosistem. Oke, ini yang tadi saya ceritakan tentang rembesan minyak bumi. Jadi pada lapisan bumi tertentu, jadi ada celah di mana menyebabkan hidrokarbon dalam hal ini minyak bumi untuk bisa sampai ke permukaan bumi. Ini bisa terjadi sehingga akhirnya bisa mengeluarkan minyak bumi secara terus-menerus ya. Ini bisa terjadi di darat maupun bisa terjadi di laut. Jadi ini adalah permukaan laut di mana di dasarnya itu terdapat celah-celah rekahan yang mengeluarkan minyak bumi, gitu ya. Jadi ya minyak bumi itu ya tentu saja minyak ya, jadi dia memang lebih ringan daripada berat jenis dari air sehingga cenderung untuk mengapung. Kemudian ini adalah contoh dari minyak bumi yang sudah oleh arus sehingga dia sampai ke pesisir dan bercampur dengan pasir. Gitu. Jadi ini kita sebut dengan tar. Ini kita sebut tar ya. Kemudian walaupun dia
sampai di pesisir, pantai seperti ini tetap menjadi masalah bagi organisme yang hidup tentu saja di zona pasang surut. Jadi karena di sini permukaan dari pantai ini ditutupi oleh lapisan minyak. Jadi bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kalau minyak bumi yang molekulnya ringan dengan panjang rantai yang lebih pendek gitu, dia akan tetap berada mengapung di permukaan air, kemudian dengan bantuan sinar matahari, kemudian dia bisa rantai karbonnya itu bisa tereduksi, sehingga akhirnya C dan H-nya itu bisa menguap gitu. Tetapi tergantung lagi dari komponen yang digunakan ketika membuat si hidrokarbon tersebut. Kalau memang menggunakan molekul yang berbahaya, maka tentu saja akan menjadi bermasalah bagi ekosistem laut, khususnya organisme laut yang hidup di permukaan. Jadi Anda harus tahu bahwa ekosistem laut zonanya secara vertikal kita bagi, misalnya yang apa tuh? Yang permukaan, epipelagik, kemudian pelagik, kemudian zona bentik. Semester 3 mungkin akan diajarkan di ekologi laut tropis. Kalau semester 5, semester 7 sih udah lewat ya. Kemudian hidrokarbon lagi ada yang dengan panjang molekul ya, dengan rantai molekul yang lebih panjang ya, sehingga itu lebih berat. Jadi tidak lagi berada di permukaan laut, sehingga cenderung bisa jadi berada di kolom perairan atau bahkan mengendap. Kalau lebih berat lagi dia akan turun dan mengendap menutupi daerah dasar permukaan laut. Jadi sebenarnya menjadi masalah untuk yang berat molekulnya rantai karbon yang lebih panjang, karena memiliki dia lebih berat, jadi akan menutupi dasar dasar laut gitu ya. Nah, umumnya kalau yang ada di permukaan itu dampaknya langsung terlihat. Tadi misalnya seperti organisme yang hidup di permukaan ya, burung laut, mamalia gitu ya. Tapi kalau yang berat, otomatis dia turun dan menutupi permukaan dasar perairan, sehingga dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi harus dimonitor dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi Anda bisa lihat, tentu saja dampaknya akan dirasakan oleh berbagai organisme yang ada yang hidup di zona bentuk tersebut. Ya termasuk misalnya kalau di situ ada alganya, di situ ada karangnya, di situ ada lamunnya, tentu saja juga akan ditutupi oleh lapisan minyak tersebut. Jadi dampaknya akan terlihat. Untuk dampak jangka panjang, biasanya akan dimulai dari plankton. Jadi plankton baik itu fito maupun zoo yang di permukaan tubuhnya ada hidrokarbon, kemudian otomatis nanti si plankton itu akan dimakan oleh organisme pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Jadi akhirnya hidrokarbonnya akan masuk ke rantai makanan tersebut. Sebenarnya bukan hanya minyak, kalau hanya minyaknya biasanya hanya akan menutupi saluran pernafasan, saluran pencernaan. Tetapi yang dikhawatirkan bahwa tadi saya sebutkan ketika proses pemurnian atau peningkatan kualitas dari hidrokarbon tersebut, digunakanlah senyawa-senyawa kimia yang bisa akhirnya merubah misalnya susunan DNA dari si organisme tersebut atau beracun di organisme laut tersebut. Untuk organisme yang lebih besar, misalnya mamalia, lapisan dari minyak akan menyumbat saluran pernafasannya sehingga akhirnya mereka akan tenggelam, karena mamalia tentu saja adanya paru-paru, jadi beberapa kalau lapisan minyak sampai menutupi saluran pernafasannya, dia tidak bisa bernafas ya, karena mereka kadang-kadang beberapa saat harus
muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen, sehingga apabila di permukaan laut ada hidrokarbon ya akhirnya akan berdampak fatal bagi mereka. Juga misalnya bagi mamalia maupun organisme yang misalnya seperti berang-berang maupun burung laut ya. Jadi bagaimana dampaknya jika si hidrokarbon menutupi dari bulunya. Kemudian jika tadi saya sebutkan ternyata dalam proses peningkatan kualitas dari hidrokarbon menggunakan berbagai senyawa yang beracun bisa menyebabkan kematian atau kerusakan pada organ dari tubuh si organisme atau malah menyebabkan menghambat imunnya sehingga menyebabkan mereka rentan terhadap penyakit. Jadi seperti ini tidak begitu terjadi tumpahan minyak ya tidak langsung terlihat ya, tapi baru akan dirasakan pada jangka waktu yang lebih lama. Nah biasanya untuk jangka waktu yang lama itu kan tidak bisa diperkirakan sehingga ketika jadi perusahaan yang pemilik dari misalnya kapal tanker itu tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawabannya gitu. Karena misalnya kita tidak bisa memperkirakan seberapa lama dampak dari hidrokarbon itu baru bisa dilihat oleh organisme tersebut. Jadi giliran kita ingin mengajukan klaim si perusahaan itu sudah ngomong ya udah sudah tidak terlihat gitu. Bagaimana Anda bisa menunjukkan, membuktikan bahwa sebenarnya itu adalah dampak dari kecelakaan kami atau sebenarnya ya itu terjadi secara alami. Oke, itu tentang pencemaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Ina, silakan bertanya. Ke toilet nggak usah minta izin, silakan aja langsung. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut tentang bagaimana menangani minyak yang sudah tumpah ke ekosistem laut? Halo, Ina? Suara saya terdengar, Bu? Oke, terdengar. Baik, Bu, saya izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu bilang dampak pencemaran hidrokarbon ini juga sampai di ekosistem lamun itu. Nah, setahu saya, kalau tadi Ibu bilang juga bahwa dari pencemaran ini bisa merubah kayak morfologinya lamun. Kalau misalnya saya tahu, lamun kan bisa menyerap karbon dengan jumlah banyak. Kira-kira kalau dengan tadi Ibu bilang itu apakah ada perbedaan atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, ya Ina, betul bahwa sekarang Anda pasti mendengar atau membaca informasi bahwa lamun, karang, dan mangrove adalah penyerap karbon. Makanya kita menyebutnya sebagai blue ecosystem ya. Tapi yang saya maksud di sini, jadi yang dimaksud di situ adalah karbon dalam bentuk gas. Oke, yang saya maksud di sini adalah hidrokarbon dalam bentuk liquid. Oke, jadi hidrokarbon yang kita maksudnya sini adalah liquid. Jadi minyak dalam bentuk minyak. Jadi kalau terjadi tumpahan atau berbagai macam aktivitas manusia menyebabkan minyak bumi masuk ke ekosistem laut, taruhlah ekosistem pesisir. Misalnya saya contohkan pada Lamun ya. Kalau minyak tersebut molekulnya cukup ringan sehingga minyaknya hanya berada di permukaan dari laut. Di bawahnya itu ada ekosistem lamun, ada lamun gitu. Kita tahu bahwa lamun butuh apa untuk fotosintesis? Lamun butuh apa untuk fotosintesis? Butuh cahaya matahari kan? Maka tentu saja
adanya lapisan minyak di permukaan tidak akan memudahkan cahaya matahari untuk bisa masuk. Itu satu. Kalau lapisan minyaknya punya ikatan karbon yang lebih panjang, lebih berat, sehingga dia tenggelam, sehingga bahkan menutupi daunnya. Bukan cuma tidak bisa fotosintesis, tentu saja tidak bisa difusi ya. Oksigen, karbon dioksida itu kan juga, karena kan untuk fotosintesis dia butuh karbon dioksida, maka tidak bisa difusi gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Gitu ya, Ina. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Saya lagi izin yang... bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya tadi kan sempat baca untuk salah satu cara mengatasi pencemaran hidrokarbon tuh katanya dengan menggunakan bakteri pengurai. Itu gimana ya, Bu? Sistem si bakteri itu bisa mengurai hidrokarbon. Oke. Terus ada nggak dampaknya untuk si bakteri itu nanti setelah dia mengkonsumsi hidrokarbon? Oke. Untuk jawaban itu nanti saya jawab sambil saya menjelaskan materinya ya. Baik. Oke. Ada yang lain ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tentang pencemarannya, Bu. Tadi kan seperti yang Ibu udah jelaskan pertama, kan di sini kan pencemaran laut, contohnya seperti ada tumpahan minyak dan juga pencemaran limbah industri. Nah, ini kan terbilanglah salah satu pencemaran yang sangat fatal atau yang nanti mematikan biota di laut yang secara berkepanjangan. Nah, dan di sini saya tanya, Bu, yang saya mau tanya, apakah sampah laut merupakan pencemaran yang sangat beracun atau yang sangat membunuh dalam jangka panjang atau jangka pendek, Bu? Oke. Nah, Ya. yang di situ. Ya, Jeffrey. Intinya Jeffrey ingin bertanya tentang sampah. Ya, gitu ya, Jeffrey ya. Ya. Oke. Ya, jadi Jeffrey ditahan dulu pertanyaannya, sabar. Bu Idi tidak akan menjawab karena biar nanti dijawab sama ahlinya, ya. Nanti ada Pak Hen yang nanti akan menjelaskan bagaimana itu sampah laut. Dalam hal ini plastik, ya. Gitu ya, Jeffrey. Oke. Ada lagi yang lain mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan waktu yang lalu tuh Menteri Susi sering menenggelamkan itu, Bu, ya, menenggelamkan kapal. Nah, itu kan dibakar di laut gitu, Bu. Itu kan jadi pencemaran dan minyaknya mungkin saja jatuh tuh ke laut gitu. Udah ada belum dampaknya ke laut itu, Bu? Oke. Maaf, Bu, saya agak belibet ya. Oke. Ya gitu ya, Erika. Jadi gimana ya menjawabnya ya. Tapi jika kalian oke. Jadi kan saya juga jadi bingung menjawabnya bagaimana. Jelas itu tuh jadinya ada seperti dua mata pisau gitu ya. Saya membaca beritanya. Jadi di satu sisi waktu itu Menteri Susi itu niatnya adalah ingin menunjukkan ke negara-negara atau pengusaha yang melakukan ilegal, cara-cara ilegal dalam menangkap ikan. Jadi dia mau nunjukin kalau kamu berani, saya juga berani. Jadi ini ketegasan dari pemerintah kami, gitu, supaya orangnya takut, gitu ya. Karena kalau kapalnya ditahan, oke lah, itu satu hal. Tapi mungkin mereka berharap beberapa bulan kemudian nanti dilepas lagi deh kapalnya. Karena harganya mahal sekali. Tapi kalau sampai ditangkap, ditahan dan ditenggelamkan, itu tuh efeknya sangat-sangat besar gitu ya. Jadi itu butuh keberanian yang sangat besar untuk bisa bukan cuma tahan tapi ditenggelamkan. Jadi waktu itu saya baca itu sebenarnya poinnya, pesan yang ingin disampaikan. Tapi betul juga waktu itu para pemerhati lingkungan juga sebenarnya protes.
itu mereka tidak setuju dengan cara-cara seperti itu karena ada efeknya, misalnya tadi bahan bakar, walaupun pasti kapal itu masih ada bahan bakarnya, walaupun ada yang bilang oh sebenarnya bahan bakarnya sebelum ditenggelamkan sudah dikosongkan gitu, tapi sedikit banyak itu nggak bakal kosong-kosong banget gitu, masih ada lah sedikit gitu ya. Ya mungkin ya saya sulit untuk menjawab, tapi yang jelas kalau kita melihat dari sisi lingkungan ya tentu saja kemungkinan besar ada efeknya bagi lingkungan. Gitu ya Erika. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya sambung. Tanya Bu, Oh ya, silakan. seingat saya itu waktu dulu kalau semisal terjadi tumpahan minyak di kapal tuh cara penanggulangan pertamanya itu disiram dengan oil dispersan. Nah untuk apa sih dampak bagi ekologinya tuh gimana? Apakah memiliki dampak atau tidak Bu? Terima kasih. Oke, ya bagus mana pengalamannya. Nanti kita lihat di slide saya berikut tentang bagaimana penanggulangan minyak, tumpahan minyak menggunakan dispersan ya. Oke, saya senang Anda lumayan tertarik. Baik, saya lanjutkan. Jadi terus terang slide ini adalah saya browsing dari internet. Jadi Anda lihat ini ada apa burung pelikan ya, yang burung pelikan itu punya apa tembolok begitu ya. Tembolok seperti ini. Kalau Anda nonton Finding Nemo ya, jadi apa bisa dimasukin ke sini nih. Apa namanya Nemo sama bukan Nemo, bapaknya Nemo sama si temannya itu gitu. Jadi atau beberapa dongeng apa di Eropa kalau mereka pengen anak biasanya dari burung pelikan ini bawain anak gitu, ditaruh di temboloknya saking besar. Sebenarnya temboloknya ini didesain untuk karena dia adalah pemakan ikan laut gitu ya. Jadi Anda bayangkan ketika si burung pelikannya masuk ke permukaan perairan laut untuk tangkap ikan, tapi tidak bisa terbang lagi karena bulunya sudah terperangkap dengan lapisan minyak. Dan akhirnya nanti mati tenggelam. Jadi misalnya pada kecelakaan anjungan lepas pantai yang Horizon ini meledak, dia bisa melepaskan 205.000 galon minyak ya ke satu teluk gitu. Kemudian sebagian besar ada yang berada di permukaan, tapi lebih banyak lagi sebenarnya yang mengendap dan atau terbawa oleh arus ke perairan yang lebih jauh sehingga dampaknya lebih jauh, lebih besar. Jadi Anda melihat di sini ini adalah seperti alur yang dibentuk oleh gelombang, oleh ombak ketika akhirnya si hidrokarbon itu, minyak bumi itu terbawa ke pesisir. Gitu ya. Ini hanya yang kita lihat. Kita bayangkan dengan organisme yang hidup meliang di dalam dasar perairan tersebut. Bagaimana metode pembersihannya? Ada banyak macam metode. Tadi beberapa temanmu bertanya. Jadi ada menggunakan dispersan, ada bisa menggunakan balon atau boom, ada skimmer, ada absorban. Jadi intinya ini dibagi metode ini apabila sudah terjadi tumpahan, lalu apa yang bisa kita lakukan setidaknya untuk membersihkan minyak yang terlihat, ya. Kalau sudah di dasar perairan kita tidak bisa melakukan apapun. Biasanya kita metode-metode ini hanya digunakan untuk mengurangi dampak, bukan menghilangkan sama sekali. Dan umumnya tadi saya sebutkan hanya yang terlihat gitu. Jadi ini sebenarnya metode ini dibagi menjadi metode biologi, metode fisik, dan metode kimia. Jadi dispersan tadi yang disebutkan Manan ini sebenarnya ini secara kimia
Jadi sebenarnya dia menggunakan deterjen. Jadi ya sama lah prinsipnya. Jadi kalau kalian nonton iklan yang menggunakan merek tertentu gitu, habis cuci, habis piringnya penuh lemak, terus akhirnya lemaknya tidak ada. Ya karena itu ya, karena di deterjen itu ada menggunakan hidrofobik, ya seperti itu ya. Jadi apabila terjadi tumpahan minyak, lalu dilepaskanlah berbagai macam deterjen dengan harapan deterjen itu bisa menghancurkan ikatan kimia dari hidrokarbon sehingga akhirnya hidrokarbonnya terurai, tidak lagi menutupi permukaan. Misalnya seperti ini. Jadi ini macam-macam ya, tentu saja tergantung dari seberapa besar area yang terjadi tumpahan. Ini misalnya ini dilepas pantai, jadi sekali lagi metode ini berdasarkan lokasinya terjadi di mana. Misalnya kalau terjadi di lepas pantai, lokasinya cukup luas, jadi kalau dipakai kapal terlalu lama untuk lama untuk dibutuhkan waktu cukup lama, maka biasanya pun mereka menggunakan pesawat terbang. Jadi dispersannya ditaburkan menggunakan pesawat terbang di atas permukaan laut yang terlihat ada tumpahan minyak. Gitu. Kemudian, tetapi pada penelitian beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa kimia yang digunakan, deterjen kimia yang digunakan sebagai dispersan ini itu punya efek terhadap organisme laut. Misalnya di sini kalau tidak saya sebutkan ya. Jadi misalnya pada kecelakaan anjungan kapal di mana itu punya British Petroleum, mereka menggunakan deterjen jenisnya misalnya Corksid ini ya. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa ini sangat toksik untuk telur ikan. Anda tahu telur ikan ini adalah komponen dari zooplankton. Jadi bayangkan kalau ini adalah toksik, lalu dimakan oleh organisme pada tingkat trofik yang lebih tinggi, sehingga akhirnya masuk ke rantai makanan. Bisa jadi juga berakhir di manusia. Gitu ya. Kemudian juga misalnya adalah metode penggunaan balon ya. Jadi biasanya ini kalau penggunaan boom ini adalah metode yang fisik ya. Jadi misalnya terjadi tumpahan, digunakanlah balon begini untuk sebenarnya melokalisasi supaya mencegah si tumpahan minyak ini menyebar ke perairan yang lebih luas. Kalau lebih luas tentu saja dampaknya lebih besar. Biasanya pun sesudah dilokalisasi, dikumpulkan dengan si boom ini, masih di bagiannya tengahnya itu dipakai skimmer. Jadi fungsi skimmer ini untuk supaya kan ini kan kental sekali ya lapisan minyaknya ya, supaya minyaknya itu dihancurkan gitu atau tidak. Biasanya itu juga skimmer digunakan untuk mengumpulkan, memisahkan antara minyak bumi dan air laut, sehingga nanti si minyak buminya itu dikumpulkan diambil sama kapalnya. Kemudian ada juga menggunakan absorban, ini masih teknik fisik ya. Absorban itu misalnya mereka ini biasanya sih metodenya ini beberapa metode dijadikan seperti ya. Misalnya setelah dilokalisasi seperti ini, lalu dikasihkan macam-macam absorban, penyerap begitu ya, bisa dalam bentuk lempengan yang bisa menyerap si minyak. Seperti ini Anda lihat mereka menyebar seperti kertas gitu ya. Sebenarnya itu adalah untuk menyerap dari minyak, atau mereka menggunakan misalnya bantalan yang isinya di sini dari wol, gitu ya, untuk bisa menyerap dari minyak. Kemudian jika terjadi di lepas pantai, mereka juga bisa setelah dilokalisasi itu dibakar minyaknya. Oke.
Tapi ini sebenarnya juga menjadi masalah karena ini akan melepaskan karbon dioksida dan berbagai gas misalnya metana dengan jumlah tinggi ke atmosfer. Jadi menyelesaikan masalah dengan nambah masalah. Kemudian teknik berikutnya bisa jadi, nah ini kalau terjadi tumpahannya sampai ke pesisir, itu yang seperti ini biasa dibersihkan dengan cara disemprot dengan air panas untuk menghancurkan ikatan dari minyaknya, atau secara manual itu pasirnya itu dikumpulin gitu. Ya pasir yang sudah ada minyaknya itu dikumpulin supaya tidak menutupi permukaan dari pantai. Atau secara biologi menggunakan mikroorganisme. Tadi salah satu temanmu bertanya, jadi begini prinsip penggunaan mikroorganisme untuk pendegradasi minyak. Jadi sebenarnya di laut, kalau kita belajar mikrobiologi, di laut itu ada banyak sekali mikroorganisme. Di sana ada virus, fungi, bahkan bakteri ya. Nah, khususnya pada bakteri, jadi ada bakteri-bakteri tertentu yang bisa mendegradasi ikatan karbon dan hidrogen. Nah, jadi yang digunakan, jadi kalau kita mau merunut dari cara paling awalnya adalah Anda mengambil air laut, lalu di air laut itu Anda kultur air lautnya, kultur bakteri yang ada di air laut, lalu begitu bakterinya hidup, Anda cek satu-satu kemampuan jenisnya apa aja dan kemampuan bakterinya mampu tidak mendegradasi ikatan C dan H-nya. Ikatan C dan H-nya. Kemudian nanti jika Anda akhirnya bakteri tersebut dimurnikan, karena kan dalam sampel air laut itu ada banyak sekali kan. Ini kita hanya mendapatkan satu jenis bakteri saja yang setelah kita uji ternyata mampu mendegradasi komponen C dan H yang ada di minyak bumi. Maka pada terjadi tumpahan minyak bumi seperti ini, maka jenis bakteri itu dikultur dalam jumlah yang banyak lalu dilepaskan ke laut yang terjadi tumpahan minyak. Jadi diharapkan dengan cara tersebut menanggulangi tumpahan minyak dengan cara yang lebih alami. Gitu. Dianggap cara ini tidak memberi dampak kepada ekosistem laut karena sebenarnya bakteri itu memang hidupnya di sana. Gitu. Ya setelah dia mendegradasi, dia sih biasa-biasa aja. Gitu. Tapi ya itu tadi, ini metode ini diterapkan kayak kasus per kasus. Tadi saya sebutkan apa terjadi di lepas pantai atau terjadi di pesisir. Kemudian seberapa luas dari area sehingga bisa dipilih metode apa yang paling ideal. Kemudian jadi seperti ini juga penggunaan dari boom tadi ya, balon tadi. Jadi di sini misalnya ada satu pulau di mana situ terjadi tumpahan minyak, jadi sekelilingnya itu dikasihin boomnya supaya mencegah si minyaknya tidak terbawa oleh arus ketika misalnya ada badai ya, sehingga bisa berdampak yang lebih luas. Nah, riset juga menunjukkan bahwa sebenarnya tadi mereka juga menggunakan absorban, misalnya ini adalah bulu dari domba, si wool itu dimasukkan ke dalam seperti sarung begini ya, dibuat seperti boom begini. Jadi ketika dilepas ke daerah tumpahan minyak, nanti si minyaknya itu akan nempel ke si wall-nya. Jadi ini berfungsi sebagai absorban. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wall itu akhirnya menyerap. Jadi biasanya malah bukan cuma nempel, tapi minyaknya itu menyerap sampai ke wall-nya. Jadi biasanya malah jadinya berat. Harusnya kan kalau dia cuma nempel ya gampang aja narik balon-balonnya itu ke kapal ya. Tapi karena dia menyerap,
sehingga malah jadi tenggelam gitu. Akhirnya teknologi gitu, riset menunjukkan kenapa nggak pakai rambut manusia. Jadi misalnya dari salon-salon, jadi mereka penelitiannya begini, ternyata kutikula pada rambut manusia itu lebih baik untuk digunakan pada teknologi pada penanganan tumpahan minyak. Kenapa seperti itu? Karena kutikula itu hanya minyak hanya nempel tapi tidak menyerap. Jadi kalau mau, jadi teknologi hasil riset menunjukkan bagaimana kalau absorbannya itu nggak usah pakai wol, tapi rambut manusia misalnya salon begitu, lalu terus sisa-sisa rambut itu dikumpul jadi satu, masukin ke balok ke sarung seperti ini gitu, lalu dilepaskan di daerah yang terjadi tumpahan. Jadi itu lebih bermanfaat untuk mengumpulkan minyak-minyak supaya akhirnya bisa diangkat ke atas kapal gitu, mengurangi dampaknya pada lingkungan. Maaf Bu, Ya, waktunya udah habis dari 14 menit yang lalu. iya betul. Terus Ini Bu, katanya ada yang kelas lanjutan Bu. kelas lanjutannya Iya. jam berapa? Kurang tahu Bu, ini angkatan 18 Bu tadi yang bilang. Oke, baik. Oke, jadi memang materi saya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, saya akan membuka forum di OASE, belum saya setting sebenarnya, Anda bisa bertanya di sana. Begitu ya. Karena ada kuliah selanjutnya, jam berapa kuliah selanjutnya? Setahu saya kuliah selanjutnya itu 13.00. Jam berapa kuliah selanjutnya? Mana nih yang mau bicara? Oke, ya tidak masalah. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Tolong Forma untuk menuliskan nama-nama yang tadi tidak mengikuti kuis karena error. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat Terima siang kasih. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu.